Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al hadis amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan. Alhamdulillah usia kita sampai kepada Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita semua mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda alam, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, sampailah kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya melaksanakan ibadah saum 1 bulan lamanya. Tiada lain tujuannya agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Karena tidak ada derajat yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang bertakwa. Maka salah satu dari sifat orang yang bertakwa adalah tunduk dan patuh atas perintah Allah. Maka salah satu kewajiban yang Allah wajibkan, yang Allah pardukan kepada kita, yaitu saum atau puasa di bulan Ramadan. Tentu kita sebagai hamba Allah yang ingin mendapat rahmatnya, mendapatkan ampunan darinya, maka selalu menanti berharap kepada Allah agar usia kita dipanjangkan sampai kita sampai kepada Ramadan tahun ini atau tahun yang akan datang. Karena kita tidak ada jaminan, usia kita belum ada jaminan, dan tidak ada jaminan kita bisa masuk surga. Tidak ada jaminan. Kalau masuk kubur pasti, tapi kalau masuk surga belum pasti. Maka jadikan Ramadan tahun ini untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa selamat nanti di akhirat bukan karena salat kita, bukan karena baca Quran kita, bukan karena sedekah kita, tapi semuanya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah akan memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang selalu taat kepadanya. Salah satunya yaitu melaksanakan saum di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha, barang siapa yang bahagia bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron, maka Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Itu baru bahagianya saja sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, jasadnya haram disentuh api neraka. Apalagi kita ikut bulan Ramadan, ikut berpuasa, maka tentu kita berharap kepada Allah. Yang pertama, bulan Ramadan ini sering disebut adalah syahrul barakah, bulan yang penuh keberkahan. Syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Syahrul rahmah, bulan yang penuh dengan rahmat. Syahrul maghfur, atau bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan kesempatan Ramadan ini untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, ani nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati," kalau seandainya umatku tahu, ma fi Ramadan, atas apa yang ada di bulan Ramadan, latamannau Ramadana sanatan kulaha, maka akan meminta memohon kepada Allah Ramadan itu 1 tahun lamanya. Ini sabda Rasul. Kalaulah umatku tahu keistimewaan, kehebatan, keberkahan di bulan Ramadan, maka hambaku akan minta kepada Allah Ramadan itu 1 tahun lamanya. Tapi tidak sedikit saudara-saudara kita yang ingin cepat-cepat berpisah dengan bulan Ramadan karena merasa berat harus berpuasa di bulan Ramadan. Padahal kalau kita tahu akan meminta memohon Ramadan itu 1 tahun lamanya. Kenapa? Ada apa di dalamnya? Yang pertama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hasanatu mujtami'atun. Yang pertama, semua kebaikan-kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Kalau kita pahami di bulan Ramadan banyak kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Hatta memberi makan 1 orang berpuasa saja Allah balas pahala 1 orang berpuasa. Kalau kita bersedekah 10 biji korma kepada orang yang sedang berpuasa, kita sudah meraih pahala 10 orang berpuasa. Luar biasa. Belum lagi baca Quran, belum lagi sholat tarawih, belum lagi menghadiri majlis ta'lim. Barang siapa yang menghadiri majlis ta'lim di bulan Ramadan 1 langkah Allah balas seperti ibadah 1 tahun. Inilah kemurahan Allah. Inilah keistimewaan di bulan Ramadan, beda dengan di bulan-bulan yang lain. Maka pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, kalaulah umatku tahu. Tapi sayang, kebanyakan umatnya tidak tahu keistimewaan, keagungan bulan Ramadan. Secepatnya ingin berpisah dengan bulan Ramadan. Yang kedua, wa ta'atu maqbulatun. Di bulan Ramadan Allah, setiap ketaatan Allah terima. Setiap ketaatan, sekecil apapun ketaatan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keistimewaannya. Mungkin kalau bulan-bulan kemarin di bulan Ramadan kita tidak pernah disibukkan dengan membaca Al-Quran, mungkin kita tidak disibukkan dengan tadarus, tapi di bulan Ramadan setiap detik, setiap saat selalu membaca Al-Quran, selalu berzikir, peduli dengan sesama. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang berkumpul, ketaatan-ketaatan yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hadis yang lain, wahai malaikat, kata Allah, tuliskan bagi hamba-hambaku yang ikut berpuasa disertai iman dan ikhlas kepadaku, maka wahai malaikat, jangan catat dia keburukannya, jadikan semua kebaikannya. Inilah keistimewaan di bulan Ramadan. Yang ketiga, wadanbun maghfurun. Dosa di bulan Ramadan diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 11 bulan lamanya kita berbuat dosa kepada Allah. Mungkin banyak dosa-dosa yang kita lupakan, mungkin banyak dosa-dosa yang kita tidak terasa, padahal Allah mencatatnya, padahal malaikat mencatatnya di buku amal kita. Masya Allah. Mungkin kita melupakan dosa yang kecil, tapi tidak ada dosa yang kecil, tidak ada dosa yang besar kalau kita selalu bertobat. Tidak ada dosa yang kecil, tidak ada dosa yang besar, kecuali kita tetap menghitung dosa-dosa kita. Maka jadikan bulan Ramadan ini untuk bertobat kepada Allah. Karena di bulan ini Allah membukakan pintu ampunan bagi hamba-hambanya. Di luar dosa-dosa besar, di luar dosa-dosa musyrik. Tentunya jadikan bulan Ramadan ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah sering diartikan Ramadan, artinya membakar dosa. Kok sampai dosa itu dibakar? Saking berkaratnya dosa kita. Kadang-kadang kita egois. Dosa apa? Kita gak pernah maksiat kok. Kita tidak pernah melakukan dosa besar kok. Tapi jujur, kesombongan kita ada kalanya membawa kita terjerumus kepada dosa yang besar. Kesombongan kita kepada Allah, kesombongan kita kepada sesama. Maka di bulan Ramadan ini, mari kita sempurnakan amal ibadah kita sesuai syariat. Dan mari sempurnakan ibadah saum kita sesuai hakikat. Artinya apa? Kita melaksanakan saum Ramadan, menahan dahaga dan lapar 1 bulan lamanya. Tapi jangan sampai di akhir 1 Syawal tidak mendapat
gelar tidak kembali kepada kesucian, karena saum 1 bulan lamanya dirusak oleh diri kita sendiri. Maka yang pertama di bulan Ramadan harus menjaga lisan. Hati-hati lisan ini. Bahkan di dalam hadis lain ada 7 hal yang akan merusak amalan baik kita. Maka jaga lisan kita. Jangan menyebar kebencian, jangan mencaci, memaki, memfitnah, mengadu domba, menyebar kebencian. Hati-hati di bulan Ramadan, karena percuma kita berpuasa menahan dahaga dan lapar tapi tidak dapat pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'ats." Banyak sekali orang yang berpuasa tapi laisa lahu min siyami, tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya mendapatkan dahaga dan lapar. Artinya tidak mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang ada di bulan Ramadan itu adalah wal jannatu mustaqatatun. Orang yang berpuasa dinanti dan dirindukan surga. Tentu kita sangat bahagia. Bukan dirindukan dinanti oleh neraka, tapi kita dirindukan dan dinanti oleh surga. Sampai surga pun berhias, sebagaimana surga menanti 4 golongan manusia. Yang pertama talil Quran, yang membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan jadikan lisan kita dibasahi dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan tadarus Al-Quran. Maka baca Al-Quran sesuai kemampuan kita. Mungkin saudara muslimin semua di sini ada sebagian saudara kita yang nggak bisa baca Quran karena belajarnya sudah tua. Tapi banyak juga yang hafal, yang bisa baca Al-Quran. Tapi yang tidak faham, tidak fasih dengan Al-Quran, belum bisa makhrajnya, belum bisa tajwidnya, hanya mampu membaca Qul huwallahu ahad. Baca di bulan Ramadan Qul huwallahu ahad, karena itu bagian dari Al-Quran. Kalau kita tidak mampu, kalau kita tidak mampu membaca surat-surat yang panjang, lantas kita apa yang mampu? Karena sama baca Al-Quran. Jangan dipisah-pisahkan sehingga seakan-akan orang membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu yang hatam 30 juz, sementara yang nggak mampu baca, yang sudah tidak lagi mampu untuk melihat baca tulisan Al-Quran, akhirnya dia tidak kebagian pahala. Maka apa yang kita bisa? Apa yang kita mampu? Mampu baca Yasin, baca Yasin. Mampu surah Kahfi, baca Kahfi. Mampu surah Kulhu, baca Kulhu. Itu bagian dari Al-Quran. Ini bagi saudara-saudari kita yang kurang mampu membaca Al-Quran. Karena baca Al-Quran tidak semua orang bisa, tidak semua orang paham. Ada kalanya yang baru belajar, ada kalanya yang dulu waktu kecil gak pernah belajar, baru udah tua mau belajar. Terlambat, tapi tidak ada kata terlambat selagi kita mau. Insya Allah apapun surat yang kita baca, apapun ayat yang kita baca, niat karena Allah, maka akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang dirindukan surga adalah wahibdul lisan, orang yang menjaga lisan. Di bulan puasa, bulan Ramadan, jaga lisan kita. Basahi dengan zikir, basahi dengan selawat, basahi dengan baca Al-Quran. Yang ketiga wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa. Mari kita saling merasakan satu sama lain. Begitu repotnya, begitu lemasnya orang berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Karena taat kepada Allah. Bukan tidak ada makanan di rumah, bukan tidak punya uang di rumah, tapi kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita berpikir bagaimana saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, menahan lapar itu sudah biasa, menahan susah itu sudah biasa. Maka di bulan Ramadan jadikan untuk berbagi satu sama lain, untuk memikirkan saudara-saudara kita. Mungkin kita diberikan hidup lapang oleh Allah rezeki kita, tapi ada saudara-saudara kita yang hidup di kampung, yang hidup di desa, hidupnya kesusahan. Mari perhatikan oleh kita, karena itu saudara kita. Jangan kita hanya memperkaya diri, menumpuk-numpuk harta, tapi ada saudara-saudara kita yang mau butuh pertolongan, butuh bantuan, bantuan kita, uluran tangan kita membiarkan. Itu tidak kategori umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah di masjid ini luar biasa di bulan Ramadan dijadwal untuk
memberi takzil bagi yang berpuasa. Luar biasa, subhanallah. Mudah-mudahan harta yang dikeluarkan semakin diberi keberkahan, amin. Yang terakhir adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Inilah yang dinanti surga. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah, sehingga kita tidak gugur di tengah jalan. Karena banyak saudara-saudara kita yang sudah gugur dari 1 Ramadan, 2 Ramadan sudah banyak yang gugur. Kenapa? Karena yang ikut ke babak final itu hanya orang-orang pilihan. Karena Ramadan itu sering disebut wa awaluhu rahmatun. Di awal Allah memberikan rahmat, di pertengahan bulan Ramadan Allah memberikan ampunan, di akhir-akhir bulan Ramadan Allah membebaskan manusia dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umat yang dibebaskan Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.